Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam penonton-penonton sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok X dari Universitas Nurdin Hamzah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja IoT kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Gali Ghazali dengan nomor induk mahasiswa 190208. Sebelah saya. Dengan saya Christopher Duar Stompul dengan nomor induk mahasiswa 1902029 dan teman saya Eka Putri dengan NIM 22081 dan rekan saya Syahnur Halim dengan nomor induk mahasiswa 1902060. Untuk penjelasan dari PowerPoint dari kelompok kami akan dijelaskan oleh rekan saya Lala Eka Putri. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil program yang telah kita buat bersama-sama. Tugas ini merupakan tugas akhir ujian semester kami, semester 5, Teknik Informatika, kelas C, Universitas Nurdin Hamzah, Kota Jambi. Baiklah, kita lanjut saja langsung ke materinya. Program yang telah kita buat itu namanya Asvalis Security Innovation. Apa itu Asvalis? Asvalis merupakan sebuah brand yang bergerak di bidang industri keamanan rumah. Kata Asvalis sendiri diambil dari bahasa Yunani yang mempunyai arti yaitu aman. Yang Asvalis diharapkan dapat menjadi sebuah keamanan untuk konsumen ataupun produknya. Apa sih yang dijual oleh Asvalis? Asvalis menjual produk keamanan rumah, salah satunya Smart Door Lock. Apa sih Smart Door Lock? Smart Door Lock merupakan sebuah kunci yang memiliki sistem penguncian yang lebih canggih daripada kunci konvensional yang masih harus menggunakan sebuah kunci untuk membukanya. Berbeda dengan kunci konvensional yang membutuhkan peran benda fisik berupa anak kunci dalam membuka atau menutup pintu. Pada kunci pintu otomatis, benda yang dibutuhkan untuk membuka pintu cukup berupa password atau sidik jari saja. Kelebihan dari Smart Door Lock yaitu pengaman rumah yang lebih praktis. Yang kedua, kinerjanya lebih tinggi. Yang ketiga, memberi nilai estetik pada bangunan. Yang keempat, itu mudah dipasang. Untuk SWOT analisis Smart Door Lock, yaitu ada strength. Strength-nya itu fleksibel dan high quality. Untuk weakness-nya itu harga barang yang mahal dan membutuhkan daya. Untuk traits, kurangnya minat pasar dikarenakan harga yang lebih mahal dan perkembangan teknologi yang begitu cepat bisa digantikan kapan saja. Untuk opportunity, kompetitor yang masih sedikit dan bisnis bisa sangat berkembang. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam program ini, yaitu ada keypad, ada solenoid, ada kabel jumper, ada relay, ada servo, ada breadboard, ada Arduino Uno, ada pin LED. Untuk biaya bahan alat produksinya itu, untuk harga Arduino Uno itu seharga 75.000, untuk servo 40.000, untuk relay 20.000, untuk breadboard itu 30.000, untuk kabel jumper 30.000, untuk solenoid 70.000, untuk keypad 16.000, untuk fingerprint 121.000, untuk lampu LED itu 50.000, untuk fiber itu 50.000, kayu 25.000, kabel 30.000, isolasi 20.000, dan lem Altico itu 26.000. Jadi untuk total biaya yang dikeluarkan dari program ini yaitu 603.000. Baiklah, untuk penjelasan dari proyek IoT kami akan dijelaskan oleh rekan saya Christopher Duar Stompul. teman-teman yang ada di YouTube di sini. Saya Christopher ingin menjelaskan skema dari presentasi yang ada di samping slide. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang utama itu ada Arduino. Di sini Arduino-nya. Arduino. Oke. Nah, di Arduino ada juga nama keypad. Keypad. Nah, keypadnya ini dan ada juga LCD 16x4. Ada solenoid untuk membuka pintu dan ada relay
dua channel untuk solenoid dan menghidupkan lampunya. Nah, untuk gambar skemanya bisa Anda lihat di sini. lihat di PowerPoint yang ada. Oke, nah kawan-kawan tadi kita sudah lihat skemanya. Kalau kawan-kawan juga mau buat seperti kami untuk smart door lock ya. Nah, di sini kami akan mendemokan dari skema tersebut ke barangnya sendiri atau alatnya. Nah, di sini penampilannya segini. Kalau belum dikasih catu daya, dia tuh pintunya segini. Nah, ini kalau kita sudah ditutup pintunya, dia tidak akan bisa terbuka lagi karena ini tidak bekerja. Bisa kita contohkan. Kalau ditutup, dia tidak akan terbuka lagi. Nah, di sini kita coba untuk menjalankannya. Nah, setelah dikasih power, dia akan melakukan interaksi ke relay dulu bahwa program yang ada itu berjalan dengan baik. Dia akan menghidupkan lampunya terlebih dahulu, dan di sini ada LCD 16x4-nya memberikan informasi untuk memasukkan password. Nah, passwordnya ini default. Passwordnya ini default, yaitu kalau kita mau 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita salah, itu passwordnya itu salah tuh, wrong password. Nah, dia akan melakukan looping atau perulangan untuk memasukkan password kembali. Kita coba masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, pas accepted. Jika pas accepted, lampu akan menyala terlebih dahulu dan solenoid akan terbuka dan pintu bisa terbuka. Jadi istilahnya kalau kita di rumah untuk mengaplikasikan nanti di rumah tangga, lampu rumah itu sudah terbuka terlebih dahulu, hidup, baru handle atau gagangnya pintu baru bisa terbuka. Kalau sudah melebihi waktu sekitar 5-10 detik, solenoid akan tertutup otomatis dan pintu akan tertutup otomatis. Jadi istilahnya keamanan pintu yang ada di rumah kita itu lebih terjamin karena dia langsung terkunci otomatis. Seperti kalau di hotel kan, kalau tertutup dia langsung terkunci, dan kita kalau membukanya harus memasukkan passwordnya kembali. Nah, kalau kita ini kan passwordnya default nih teman-teman ya yang di YouTube ya. Kalau mau ganti juga bisa. Nah, kita masukin dulu passwordnya. Soalnya kita nggak tahu ya. Ini kan salah nih. Nah, kita langsung coba tekan pagar. Nah, kita masukkan passwordnya yang apa? Ini password barunya. Dia akan menerima password yang barunya dan memberi informasi ke Arduino bahwa passwordnya itu yang baru, dan menginformasikan ke relay untuk menyalakan lampu dan membuka pintu atau ke solenoidnya. Sekian dari presentasi yang bisa kami paparkan sama kawan-kawan yang ada di YouTube. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.